lagi dengan saya ya, tentunya di channel Grow Motovlog. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas suatu unit yang mungkin sudah familiar oleh masyarakat Indonesia, dan ini unitnya ada di belakang saya, Honda Vario 125 tahun 2016 ya. Untuk spesifikasinya mungkin teman-teman semuanya di rumah sudah tahu ya, terkait dengan fitur-fitur apa yang dimiliki oleh Vario ini. Tapi di sini saya akan mengulas lebih banyak lagi, flashback lebih banyak lagi, yang mungkin teman-teman semuanya ada niatan untuk membeli Vario 125 tahun 2016 ini ya. Walaupun ini ibaratnya motor bekas bila teman-teman ingin membeli, tapi tidak ada salahnya untuk kita review lagi ya, supaya ini bisa jadi referensi buat teman-teman semuanya. Oke, langsung saja ya. Untuk tampilannya, kita yang pertama bahas tampilan ya. Untuk membahas tampilannya, Honda Vario ini adalah salah satu motor penggebrak ya. Saya katakan begitu karena di awal kemunculannya motor Honda Vario 125 ini mengusung desain yang bisa saya katakan modern. Sebab pada tahun 2016 itu rata-rata motor matic di Indonesia itu masih belum memiliki desain yang segahar ini. Oke. Untuk dari tampak depannya kita bisa lihat si Vario ini sudah mengusung tema futuristik ya. Sudah desain itu sudah agak lancip-lancip, dan yang paling menonjol dari generasi sebelumnya sesudah mendapatkan facelift itu adalah lampu ini ya. Lampu ini sudah menggunakan LED. Di versi sebelumnya masih belum, tetapi ini belum full LED ya, karena lampu sennya itu masih bohlam. Ya oke, tadi ada sedikit gangguannya teman lewat. Oke, kita lanjut lagi untuk masalah lampu ya. Kita tadi sudah sampai di masalah lampu. Vario 2016 ini, Vario yang sudah mendapatkan facelift ini, dia sudah mengusung lampu LED, tetapi di sini belum full karena lampu sennya itu masih memakai bohlam. Dan untuk masalah desainnya ini memang ini jadi motor penggebrak desain ya. Soalnya rata-rata motor sekarang itu menggunakan desain yang runcing-runcing begini. Oke, selanjutnya kita ke samping. Oke, ke samping sini. Ini kan dari depan. Oke, sekarang kita ke samping ya. Honda Vario ini ya, seperti yang dari tampak depan tadi, ini sudah modern ya, sudah modern banget. Jadi dibandingkan generasi sebelumnya itu kan masih agak membulat ya. Bodi-bodinya itu masih agak membulat, tapi setelah mendapatkan facelift ini semua agak runcing-runcing gitu. Dan ini Vario ini kan lebih mengusung tema ke sporty begitu. Dan untuk tampilan belakangnya, lampu belakangnya ini juga runcing gitu. Jadi ya sama kayak yang di depan tadi, lampu belakangnya juga runcing-runcing begini. Spakbornya pun juga didesain sporty ya. Soalnya ya ini saya rasa ini memang Vario ini ditujukan untuk kelas anak muda. Untuk ukuran ban ya, kita beralih ke bagian ukuran ban. Di sini si Vario ini dia menggunakan ban dengan ring 14, depan belakang 14 sama, dan ini juga berpengaruh ya kepada motor ini saat melewati lubang. Jadi dengan ring 14 ini saat melewati lubang itu enak gitu, jadi nggak terlalu berasa. Dan itu juga didukung dengan adanya suspensi ya. Ngomong-ngomong soal suspensi ya, Vario ini memang sejak dulu itu dikenal dengan empuk ya, dengan empuk suspensinya. Bukan Vario saja sih, rata-rata motor Honda emang begitu, suspensinya selalu enak gitu. Tetapi
dibandingkan dengan Vario sebelumnya, itu banyak orang mengatakan bahwasanya Vario ini suspensi depannya, khususnya suspensi depan itu agak lebih keras dibanding dengan Vario sebelumnya. Tetapi ini juga menjadi suatu kelebihan saat melakukan manuver, sebab lebih anteng, lebih terjaga. Mesin di Vario 125 ini dia memiliki cc 124, sekian. Jadi nggak genap 25, tetapi dengan cc seperti itu si Vario ini mampu menghasilkan tenaga sebesar 8,3 kW di putaran mesin 8.500 rpm dan juga memiliki torsi 10,5 Nm di putaran mesin 5.000 rpm. Dengan tenaga seperti itu, ini sudah menjadikan motor ini gesit ya, soalnya motor ini akan sangat cocok sekali bila mana kita pakai di perkotaan, sebab untuk selap-selip dengan tenaga yang besar seperti itu dan bisa dikatakan bodinya ini enggak terlalu besar-besar amat sih, tapi pas lah, pas, dan itu sangat mendukung sekali untuk kita kendarai di wilayah perkotaan. Oke, selanjutnya kita tentunya biar lebih afdol ya, kita akan mendengarkan pemilik asli ya, pemiliknya langsung dari motor Vario ini. Berhubung motor Vario ini adalah punyanya teman saya, jadi saya tidak mengetahui ya secara spesifik terkait mungkin kendala atau halangan apa yang pernah dialami setelah menggunakan motor Vario ini setelah dia membeli baru sampai sekarang. Oke, kita panggilkan saja. Ini sang beliau. Ini namanya Mas Bram. Ya, dia adalah owner dari motor Vario ini. Oke, mungkin bisa di depan aja ya biar enak. Ya, ini mungkin Mas Bram bisa menjelaskan ya terkait kendala apa aja yang mungkin dialami oleh motor Vario ini dan kelebihannya apa aja. Itu Mas Bram. Monggo. Oke Mas, senang bertemu kembali dengan Mas Alwi yang sekian lama nggak pernah ketemu lagi Mas ya. Siap. Oke, untuk Vario 125 ini Mas, ini pertama warnanya putih Mas. Saya cutting, iya. Saya cutting menggunakan Scotland Red Infinity Mas namanya. Ini jarang dipakai oleh orang, tapi semenjak saya pakai, orang itu pada pakai ini semua gitu. Terus yang ini karbon Mas, ini bukan karbon tapi ini juga Scotland. Terus untuk lampu depannya, ini saya film Mas, tapi cuman sampai rating aja. Terus ini masih standar gitu. Nah, kenapa ini saya Scotland merah? Ya. Karena ini pernah saya pakai jatuh Mas, jatuh itu. Kalau nggak salah pas nabrak kucing, saya ndelosor gitu Mas. Nah ini yang sebelah kanan ini Mas, ini agak, wah ini habis Mas. Terus saya akali gitu sama teman saya juga. Terus kalau velg ini juga orinya kan hitam Mas, ini kalau 125. Terus ini saya pilok gitu, saya kasih clear gitu. Terus kalau cakram juga sudah saya custom cakram. Terus spionnya jalu Mas, biar kayak ya, biar gitu ya. Gitu. Oke. Mungkin kendalanya apa yang sudah dialami saat menggunakan Vario ini? Untuk kendala Mas ya? Ya. Untuk kendala dari mesin Mas. Dari mesin ini sering sekali kalau udah dipakai perjalanan jauh itu bunyi Mas, seperti sok gitu. Itu kayaknya itu rollernya Mas. Terus itu kan di dalamnya ada laker kecil itu Mas. Nah itu sering kendu dan harus ngencengin lagi gitu. Terus kalau Vario ini Mas, ini bahayanya juga cakram depan. Ini terlalu pakem Mas. Kalau bannya ini halus, nggak diganti itu bisa ndelosor gitu Mas. Pengalaman saya begitu. Pokoknya intinya kalau bannya udah saatnya ganti ya diganti aja demi keamanan gitu Mas.
Oke, tadi itu kan kita sudah membahas tentang kendalanya. Sekarang kita tanya nih tentang kelebihannya nih. Mungkin kenyamanannya atau apa bisa disampaikan. Oke Mas, kalau kenyamanan juga nggak jadul-jadul amat ya Mas, buat anak muda zaman sekarang. Terus kalau buat goncengin cewek juga pede Mas, ya kan? Gitu. Terus yang selanjutnya kalau mesin Honda Mas, itu kalau masih dingin itu nggak enak Mas. Jadi kalau semakin panas mesin Honda itu bisa cepat banter gitu Mas, kencang gitu. Mungkin itu Mas kelebihannya. Enak Juga ramping gitu ya, pokoknya pas gitu Mas. Speedonya juga walaupun masih sederhana tapi juga enak. Udah LED gitu Mas. Iya. Udah LED semua. Speedo untuk speedo itu. Oke, itu penjelasan ya terkait kekurangan dan kelebihan dari penggunaan Vario 125 ini. Tentu setiap motor itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya, tergantung bagaimana kebutuhan kita untuk keperluan motor ini untuk apa gitu. Dan selanjutnya mungkin ini sih yang paling ditunggu-tunggu, yaitu terkait dengan harga ya. Harga bekasnya berapa sih motor Vario ini? Mungkin Mas Bram sendiri tahu harga bekasnya berapa? Iya Mas, sehubungan motor ini kan dulu punya teman saya Mas, punya teman dekat saya. Jadi bisa lebih negonya lebih bisa gimana Mas, agak murah gitu Mas. Kalau standarnya 125 ini dijual secara second itu bisa sampai mencapai 16 Mas, 16-15 juta gitu. Masih tinggi ya. Masih tinggi. Nah itu buat yang standar. Kalau saya ini dapat itu dari teman saya cuma 12 juta Mas, 12 juta gitu. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih Mas Bram atas pinjaman unitnya. Iya Mas, sama-sama. Dan semoga video ini ya walaupun gak lengkap-lengkap amat informasinya, tetapi saya harapkan bisa membantu teman-teman semuanya untuk bisa dijadikan referensi bila mana ingin mencari Vario 125 tahun 2016. Sekian dari saya, nantikan terus review motor-motor yang paling laku ya di pasaran Indonesia. Dan sekian, terima kasih. Salam hangat dari kami Grow Motovlog. Sekian dan sampai jumpa. Banteran. Aja banter-banter.